Selama puluhan tahun, dunia selalu mengatakan hal yang sama, bahwa manusia sudah belajar dari perang besar, bahwa setelah dua perang dunia di masa lalu, setelah Hiroshima, setelah jutaan kematian, dunia modern akan memilih diplomasi dibanding kehancuran. Namun diam-diam, sesuatu mulai berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran militer global melonjak ke titik tertinggi sejak Perang Dingin. Negara-negara mulai membeli tank, rudal, kapal perang, hingga jet tempur dalam jumlah besar. Pabrik senjata kembali bekerja penuh. Wajib militer mulai diberlakukan kembali. Bunker dan sistem pertahanan diperkuat. Dan di banyak tempat, pemerintah mulai berbicara tentang satu hal yang dulu berusaha dihindari dunia, perang skala besar. Perang Rusia dan Ukraina menjadi alarm pertama. Dunia tersadar bahwa konflik antar negara ternyata belum benar-benar mati. Lalu datang ketegangan Taiwan, konflik Timur Tengah, ancaman nuklir Korea Utara, hingga perlombaan senjata di Eropa dan Asia. Perlahan, rasa takut mulai kembali muncul bukan hanya di ruang militer, tetapi juga di meja para pemimpin dunia. Dan, yang paling mengkhawatirkan, semua ini terjadi secara bersamaan. Polandia mulai berubah menjadi benteng militer NATO di Eropa Timur. Cina membangun kekuatan perang terbesar dalam sejarah modernnya. Jepang yang selama puluhan tahun pasif mulai mempersenjatai diri kembali. Iran memperluas jaringan militernya di Timur Tengah. Sementara Korea Utara terus bersiap menghadapi perang yang mereka yakini bisa pecah kapan saja. Dunia hari ini memang belum berada dalam perang global tersebut. Namun banyak negara sudah mulai bersiap seolah perang itu akan segera datang. Karena dalam sejarah, perang besar tidak pernah dimulai saat peluru pertama ditembakkan. Namun perang itu dimulai ketika negara-negara mulai bersiap dalam diam. Dan inilah deretan negara yang sudah bersiap apabila perang besar itu benar-benar meletus di kemudian hari. Bagi banyak negara Eropa, perang mungkin hanya dianggap ancaman jauh. Tetapi bagi Polandia, ancaman itu terasa sangat dekat. Negara ini memiliki sejarah panjang hidup di bawah bayang-bayang Rusia. Selama ratusan tahun, Polandia berkali-kali dibagi, diduduki, hingga dikendalikan oleh Kekaisaran Rusia dan kemudian Uni Soviet. Trauma sejarah itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan pada tahun 2014, ketakutan lama itu kembali hidup. Saat Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina, Polandia langsung melihat satu pesan yang sangat jelas. Moskow masih bersedia menggunakan kekuatan militer untuk memperluas pengaruhnya. Sejak saat itu, Polandia mulai mengubah total strategi keamanannya. Anggaran militer dinaikkan, pasukan NATO diperbanyak di wilayah Polandia. Pemerintah mulai berbicara tentang kemungkinan konflik besar di Eropa Timur. Namun titik balik sebenarnya datang pada tahun 2022. Invasi penuh Rusia ke Ukraina mengejutkan seluruh Eropa, tetapi bagi Polandia, perang itu terasa seperti alarm darurat. Karena jika Ukraina jatuh, Polandia percaya mereka bisa menjadi garis depan berikutnya. Dan sejak saat itu, Polandia bergerak dengan sangat agresif. Mereka membeli tank Abrams dari Amerika Serikat, tank K2 Black Panther dari Korea Selatan, sistem HIMARS, jet tempur F-35, hingga artileri dalam jumlah besar. Dalam waktu singkat, Polandia berubah menjadi salah satu negara dengan pembangunan militer tercepat di Eropa. Namun itu belum berhenti. Memasuki 2023 hingga 2026, Polandia mulai membahas kembali pelatihan militer massal dan persiapan sipil menghadapi perang. Perbatasan timur diperkuat. Infrastruktur logistik dan pertahanan mulai disesuaikan untuk kemungkinan konflik besar antara NATO dan Rusia. Bagi Polandia hari ini, perang bukan lagi sesuatu yang mustahil, tetapi ancaman yang bisa datang kapan saja. Namun jika Polandia bersiap menghadapi Rusia, maka di Asia, ada negara yang sedang bersiap menghadapi Amerika Serikat. Pada tahun 1996, Cina pernah mengalami satu momen yang sangat memalukan. Saat itu, Beijing mencoba menekan Taiwan lewat latihan militer dan uji coba rudal di sekitar Selat Taiwan. Tetapi respons Amerika Serikat datang sangat cepat. Washington mengirim 2 kelompok kapal induk ke wilayah tersebut dan Cina tidak mampu berbuat banyak. Bagi dunia, itu hanya krisis singkat. Namun bagi Beijing, itu adalah sebuah tamparan besar. Cina sadar satu hal, mereka belum cukup kuat untuk menantang dominasi militer Amerika Serikat di Asia. Dan sejak saat itu, ambisi militer Cina berubah total. Memasuki tahun 2000-an, Beijing mulai menjalankan modernisasi militer terbesar dalam sejarah modern mereka,
Anggaran pertahanan naik drastis hampir setiap tahun. Cina membangun kapal perang dalam jumlah masif, mengembangkan rudal hipersonik, memperkuat cyber warfare, kecerdasan buatan militer, hingga memperluas pangkalan di Laut Cina Selatan. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 2 dekade, Cina berubah dari yang awalnya hanya kekuatan regional, menjadi rival utama Amerika Serikat. Di bawah Xi Jinping, transformasi itu semakin agresif. Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA dipaksa menjadi militer modern kelas dunia. Targetnya jelas, Cina harus siap memenangkan perang modern, termasuk jika konflik Taiwan benar-benar pecah. Dan sejak 2016, tensi itu kian meningkat. Latihan militer Cina di sekitar Taiwan menjadi semakin sering dan semakin besar. Jet tempur dan kapal perang Cina hampir setiap hari memasuki wilayah sensitif di sekitar pulau itu. Produksi kapal perang meningkat dengan sangat cepat, bahkan beberapa analis menyebut laju pembangunan armada Cina sudah melampaui Amerika dalam jumlah produksinya. Tetapi yang paling menarik, bukan hanya tentang militernya. Cina juga mulai menyiapkan ekonominya untuk menghadapi kemungkinan perang panjang dan sanksi barat. Ketergantungan pada teknologi asing mulai dikurangi. Produksi chip, energi, dan logistik nasional diperkuat. Beijing terlihat mulai bersiap menghadapi skenario konflik besar yang bisa mengguncang dunia kapan saja. Karena bagi Cina, Taiwan bukan sekadar pulau kecil. Taiwan adalah simbol kebangkitan nasional dan ujian terbesar ambisi global mereka. Cina hari ini tidak membangun militernya hanya untuk sekadar bertahan. Namun mereka sedang membangun kekuatan untuk mengubah keseimbangan dunia. Dan ketika Cina mulai bangkit, Jepang juga mulai merasa era damai mereka mungkin sudah berakhir. Pada tahun 1945, Jepang hancur total. 2 kota mereka dibom atom. Kekaisaran Jepang runtuh. Dan sejak kekalahan itu, Jepang mengambil jalan yang sangat berbeda dibanding masa lalunya. Mereka mengadopsi konstitusi pasifis yang membatasi kemampuan militernya. Secara resmi, Jepang bahkan tidak memiliki tentara untuk perang agresif, hanya self-defense force atau pasukan pertahanan diri. Selama puluhan tahun, Jepang hanya fokus pada ekonomi, teknologi, dan pembangunan. Sementara urusan keamanan diserahkan kepada Amerika Serikat melalui payung militer Washington di Asia. Namun, keadaan perlahan mulai berubah. Memasuki tahun 1990-an hingga 2020, ancaman di sekitar Jepang mulai meningkat. Korea Utara beberapa kali menembakkan rudal yang melintasi wilayah Jepang. Di saat yang sama, Cina mulai semakin agresif di Laut Cina Timur, terutama di sekitar Kepulauan Senkaku yang diperebutkan. Bagi Tokyo, situasi ini menjadi peringatan serius. Jepang mulai perlahan memperkuat self-defense force, kapal perang baru dibangun, sistem pertahanan rudal ditingkatkan. Dan untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, diskusi tentang kemampuan militer ofensif mulai muncul secara terbuka. Lalu, saat Perang Ukraina dan Rusia akhirnya pecah. Sejak 2022, perubahan Jepang menjadi jauh lebih drastis. Pemerintah mengumumkan peningkatan anggaran militer terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Jepang mulai membeli rudal jarak jauh dan membangun kemampuan serangan balik terhadap musuh, karena Tokyo sadar, jika Perang Taiwan benar-benar terjadi, Jepang hampir pasti akan ikut terdampak. Pangkalan militer Amerika di Jepang bisa menjadi target. Jalur perdagangan Jepang juga bisa lumpuh total. Dan itulah yang membuat perubahan Jepang terasa sangat bersejarah. Negara yang selama puluhan tahun dikenal pasif, kini mulai kembali mempersenjatai dirinya. Jepang perlahan meninggalkan era pasifisme total dan bergerak menuju negara dengan sistem militer normal. Namun di Timur Tengah, ada negara yang sejak lama hidup dalam mentalitas perang permanen, yaitu Iran. Pada tahun 1979, Iran berubah selamanya. Revolusi Islam menggulingkan Shah yang didukung Barat dan melahirkan Republik Islam Iran di bawah Ayatollah Khomeini. Sejak saat itu, hubungan Iran dan Amerika Serikat runtuh total. Kedutaan Amerika diserbu, sanksi ekonomi mulai dijatuhkan, dan Iran perlahan berubah menjadi salah satu negara yang paling terisolasi di dunia. Namun isolasi itu justru membentuk mentalitas baru di Teheran, bertahan hidup dengan segala cara. Setahun setelah revolusi, Iran langsung menghadapi perang brutal melawan Irak yang berlangsung selama 8 tahun. Konflik itu menewaskan ratusan ribu orang dan menghancurkan ekonomi negara. Namun dari perang itulah, Iran belajar satu hal penting. Mereka tidak bisa menang melawan kekuatan besar dengan perang konvensional biasa. Maka strategi Iran pun perlahan mulai berubah.
Sejak 1980 hingga 2015, Iran membangun apa yang disebut banyak analis sebagai kekuatan asimetris. Mereka fokus pada rudal balistik, drone murah, cyber warfare, dan jaringan milisi regional. Iran mendukung Hizbullah di Lebanon, memperkuat pengaruh di Suriah, Irak, hingga Yaman. Tujuannya bukan menjadi negara paling kuat secara militer, tetapi membuat musuh mereka kelelahan dalam konflik panjang yang sulit dimenangkan. Dan memasuki 2020, situasi Timur Tengah kembali memanas. Ketegangan Iran dan Israel meningkat drastis. Serangan bayangan, sabotase, pembunuhan ilmuwan nuklir, hingga konflik proksi terus terjadi di berbagai wilayah. Sementara itu, program nuklir Iran berkembang semakin jauh dan membuat Barat semakin khawatir. Di saat yang sama, Iran juga terus meningkatkan produksi drone dan rudal yang kini mulai menarik perhatian dunia setelah digunakan dalam berbagai konflik modern. Bagi Iran, perang besar mungkin bukan sesuatu yang bisa dihindari selamanya. Dan, karena itulah, mereka mulai bersiap untuk konflik regional jangka panjang. Iran sadar mereka tidak bisa mengalahkan Barat lewat kekuatan konvensional semata. Maka mereka membangun strategi perang yang murah, panjang, dan melelahkan bagi lawan. Namun dari semua negara dalam daftar ini, mungkin tidak ada yang hidup sedekat itu dengan perang selain Korea Utara. Bagi sebagian besar dunia, Perang Korea adalah sejarah lama. Namun bagi Korea Utara sendiri, perang itu tidak pernah benar-benar selesai. Pada tahun 1953, Perang Korea memang telah berhenti. Namun yang ditandatangani bukanlah perjanjian damai, melainkan hanya gencatan senjata. Yang artinya, secara teknis, Korea Utara dan Korea Selatan masih berada dalam keadaan perang hingga hari ini. Dan sejak saat itu, Pyongyang hidup dalam mentalitas negara yang terisolasi. Selama Perang Dingin, Korea Utara masih mendapat dukungan dari Uni Soviet, tetapi ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, keadaan berubah drastis. Ekonomi Korea Utara jatuh, kelaparan besar melanda, dan negara itu menjadi semakin terisolasi dari dunia luar. Di tengah tekanan itu, rezim Kim Jong-il mulai mempercepat program nuklir. Bagi Korea Utara, nuklir bukan hanya senjata, tetapi alat bertahan hidup. Mereka melihat apa yang terjadi pada Irak dan Libya, dua negara yang akhirnya dihancurkan setelah kehilangan kemampuan penangkal strategisnya. Dari situlah Pyongyang percaya bahwa satu-satunya cara mencegah invasi Amerika adalah dengan memiliki senjata nuklir yang benar-benar bisa menyerang balik. Dan di bawah Kim Jong-un, program itu berkembang jauh lebih agresif. Sejak 2018 hingga 2026, Korea Utara terus menguji rudal balistik antar benua, rudal hipersonik, hingga sistem peluncuran baru yang mampu menjangkau Amerika Serikat dan sekutunya di Asia. Di saat yang sama, hubungan militer mereka dengan Rusia juga mulai menguat seiring meningkatnya konflik global. Tetapi yang paling mengkhawatirkan, bukan hanya senjatanya. Korea Utara mulai menyiapkan masyarakat dan ekonominya untuk menghadapi konflik jangka panjang. Propaganda perang diperkuat, produksi militer terus ditingkatkan, dan negara itu semakin terlihat seperti mesin perang yang hidup dalam kesiapan permanen. Karena bagi Korea Utara, perang bukan ancaman masa depan, tetapi kondisi yang selalu mengintai mereka. Dan ketika semua negara ini bergerak bersamaan, dunia mulai terlihat seperti sedang mengulang sejarah lama. Dunia hari ini mulai terlihat semakin mirip dengan masa sebelum perang-perang besar dalam sejarah. Negara-negara kembali memperbesar militernya. Anggaran pertahanan naik di hampir semua kawasan. Rudal, drone, kapal perang, dan senjata nuklir kembali menjadi pusat strategi global. Di saat yang sama, rasa saling percaya antar negara kian menurun. Banyak pemerintah mulai merasa bahwa diplomasi saja tidak lagi cukup untuk menjaga keamanan. Dan sejarah menunjukkan satu hal yang mengerikan. Perang besar seringkali dimulai jauh sebelum peluru pertama ditembakkan. Dimulai saat negara-negara mulai curiga satu sama lain. Saat ekonomi mulai diarahkan untuk bertahan menghadapi konflik. Dan saat dunia perlahan menerima bahwa perang mungkin memang tidak bisa dihindari. Mungkin yang paling mengerikan bukanlah ketika perang dimulai, tetapi ketika seluruh dunia perlahan mulai menerima bahwa perang itu mungkin memang akan datang. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang sebenarnya paling siap menghadapi dunia yang semakin tidak stabil ini.